kursinya dirapikan, bajunya dimasukkan ke dalam. Ya, kamu sudah olahraga tadi? Ya, Denny, kamu sudah olahraga tadi ya? Ya, nah, itu nampak dari wajahmu tuh nampak. Kalau sudah olahraga tuh ganti baju sekali, cuci muka di luar, supaya berwuduk dulu. Sebelum mengaji itu berwuduk dulu. Sebelum belajar itu berwuduk dulu. Kenapa? Karena supaya kita bersih. Kita mau belajarnya harus bersih dulu, bersih luar dalam bersih. Hati kita juga bersih. Ya, jangan hati kusut kita belajar, itu nggak masuk tuh. Apa yang diajarkan oleh guru nanti di depan tidak akan masuk. Makanya tadi itu pada kita semua kalau sebelum belajar dirapikan dulu, dirapikan kursinya, bangkunya, apa segala macamnya ya, bukunya dikeluarkan buku semuanya. Kita belajar hari ini tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya, keluarkan buku itu. Ya, keluarkan Al-Quran satu. Biasanya kita mengaji dulu kalau sebelum belajar itu. Ya, baik anak bapak semuanya, silakan dikeluarkan bukunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, para anak-anak murid Bapak, masih sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Kita hari ini belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Jadi sebelum itu biasanya kita membaca Al-Quran lebih dulu ya. Silakan buka Al-Qurannya, keluarkan Al-Quran. Kemarin kita sudah sampai pada Quran surah Al-Baqarah ayat 10 kemarin ya. Al-Baqarah ayat 10. Nah, sekarang kita sambung lagi Al-Baqarah ayat 11. Silakan dibuka Quran surah Al-Baqarah ayat 11. Nah, ya, kalau membaca diperhatikan dulu makharijul hurufnya, sifat hurufnya, dan lain sebagainya ya. Itu harus penting, itu penting sekali kita perhatikan. Banyak terkadang orang bisa baca Al-Quran tapi tidak tahu entah apa yang dibaca, tidak tahu dengan jelasnya. Karena ini banyak macam manusia ya. Abdul. Ada kamu ngerti itu Abdul? Ini kamu yang agak sering nih salah bacanya. Nah, buka Quran surah Al-Baqarah ayat 11. Kita mulai dengan isti'adzah. Bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Shadaqallahul azim. Ya, baiklah, kita baca terlebih dahulu. Akbar Maulana ada Arif Winugraha, Arya Darmaleo, Afdal, ada Abdul, ada kamu tadi ya. Si Denny mana Denny? Denny Rangga Rizky. Rapi ini kemana aja Rapi ini? Sering tak hadir ya. Sudah pertemuan dengan Bapak ini sudah 2 kali dia ada hadir nih. Kemana dia nih? Malas. Ya sakit, masa ya sakit terus kan? Mana mungkin lah. Ya. Ini pemalas soalnya. Pelajar agama dia tidak mau, dia keluar. Pada umum SMP kayak gitu nih. Pelajar agama dia keluar, malas-malasan. Ya. Padahal ini sebenarnya tujuan kita di dunia dan akhirat. Pelajaran ini, ya. Nah, baiklah, anak-anak Bapak semuanya. Hari ini kita mempelajari tentang
haji. Haji dan umroh. Siapa yang orang tuanya di sini sudah pernah pergi haji? Ada? Abdul, bapak kamu sudah pernah pergi haji, Abdul? Bapak atau ibu, Abdul? Oh, bapak. Ibu juga? Ya. Berarti kedua-duanya itu ya. Bapak dan ibu kamu juga sudah pernah pergi haji ya, pergi haji. Jadi kalau haji itu kemana biasa kita pergi haji? Ke Mekah, ya. Haji itu rukun Islam yang berapa? Putri. Rukun Islam berapa? Masa iya ke-6? Mana ada rukun Islam ke-6? Rukun Islam sampai 5 ya. Masa iya sudah saya ini masih rukun Islam juga tidak pandai. Itu ya. Rukun Islam itu ada 5. Anak kecil saya pandai itu. Rukun Islam ada 5. Anak-anak murid bapak yang masalah ada seperti itu ya. Pintar ya. Masa ya kita sudah dewasa nggak tahu rukun Islam ada berapa? Ya. Putri. Sekarang haji dan umroh. Haji dulu. Ada sebagi dua. Ini haji, umroh. Ya. Pengertiannya. Pengertian. Kemudian ada rukun haji apa saja, kemudian syaratnya apa saja, ya, kemudian apa lagi, ya. Jadi pertama dulu haji dulu. Kira-kira haji itu apa itu? Apa kira-kira haji? Ya sudah pernah kalian lihat orang-orang untuk pergi haji di setiap lebaran Idul Adha itu kan pernah ada orang pergi haji kan? Apa kira-kira haji? Ya, ada yang tahu? Masa iya? Haji itu kita kemana? Ke Mekah. Kalau orang pergi Mekah itu namanya apa? Haji, hajjah ya. Itu namanya mengunjungi. Mengunjungi. Kata dari hajjah. Jadi kalau mengunjungi, apa yang kita kunjungi? Ka'bah, ya, Ka'bah, Baitullah, Masjidil Haram, Mekah itu kita kunjungi. Dan banyak rukun dan syarat tempat-tempat yang lainnya harus kita kunjungi juga, ya. Jadi sengaja mengunjungi Baitullah di Mekah dengan syarat dan rukun tertentu. Itu yang kita kunjungi. Kemudian apa dasar daripada wajib haji itu? Quran surat berapa? Ada yang tahu? Quran surat Al-Imran dasarnya. Kita dasarnya lagi. Dasar kalau haji dan umrah ini dasarnya dasar yaitu Quran surat Al-Imran. Al-Imran ayat 97. Itu dasar pada penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Jadi pengertiannya apa tadi? Mengunjungi, sengaja mengunjungi Baitullah di Mekah dengan syarat dan rukun tertentu. Itu namanya haji. Kemudian haji itu ada 3 macam. Ada juga 3 macam. Apa itu? Yang pertama macam-macam haji ya. Macam-macam haji. Yang pertama yaitu haji ifrad. Haji tamattu. Kemudian ada haji kiran. Itu ini macam-macam. Haji ifrad bagaimana dengan haji ifrad? Haji ifrad itu mengerjakan haji terlebih dahulu, kemudian mengerjakan umrah. Itu dinamakan dengan haji ifrad. Kemudian haji tamattu itu bersamaan penyelenggaraan ibadah haji dan penyelenggaraan ibadah umrah. Kemudian ada juga
kiran. Haji kiran itu haji kiran itu yang bersamaan antara haji dan umroh. Kalau haji tamattu itu umroh lebih dulu. Itu pada umumnya orang dari Indonesia itu hajinya haji tamattu. Kalau dia bayar rendah, kenapa? Karena melakukan yang sunnah bukan yang wajib. Padahal kita sudah sampai sana, yaitu melaksanakan ibadah umroh dulu, baru haji. Nah, itu dikenakan denda daripada orang Indonesia. Kenapa? Dia belum ada waktu haji, dia sudah berangkat. Jadi dia laksanakan ibadah umroh itu. Itu namanya haji tamattu. Haji kiran, haji kiran itu haji laksanakan bersamaan. Kemudian ada syarat haji, ya. Pengertian dasarnya Quran surat Ali Imran ayat 97 tadi. Ya, sudah dibacakan oleh saudara Abdul tadi kan. Kemudian ada macam-macamnya dan juga. Kemudian sekarang kita masuk syaratnya lagi. Syaratnya yang pertama adalah Islam. Kalau orang yang Islam gimana? Ya tidak tahu kewajiban untuk melaksanakan haji. Ya, orang Kristen tidak tahu hukumnya wajib haji. Orang Hindu tidak ada rukun dan tuntunannya untuk haji. Yang ada adalah orang Islam. Dia apa? Ya, agama yang dianut oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah yang dinamakan Islam. Ya, ya dapat panggilan. Ya nanti ya. Nah, jadi kemudian apa lagi syarat wajib haji? Yang kedua itu balik. Apa yang balik? Balik itu adalah orang anak-anak yang sudah mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian mereka sudah dikenai hukum-hukum syariat Islam. Itu yang balik. Kalau kalian ini saya rasa sudah balik semua. Dengan syarat balik itu yang pertama itu kalau bagi laki-laki sudah ada mimpi basah. Kemudian yang perempuan sudah halangan, itu sudah balik itu. Sudah mulai menjadi balik. Jadi mereka itu sudah syarat itu untuk wajib haji itu balik. Kemudian bagaimana dengan haji anak-anak? Anak-anak pergi haji gimana? Ya dia tetap juga ada pahalanya. Ya, ada juga pahalanya. Karena dia sudah dia anak-anak pergi haji ada juga pahala. Kemudian apalagi berakal. Kalau orang gila bagaimana? Kalau orang gila tidak ada kewajiban untuk wajib haji tidak ada. Ya, orang gila pergi haji tidak ada. Nanti lain lagi kan, nipu-nipu lagi dia di Ka'bah. Maka orang gila tidak disyariatkan untuk pergi haji. Dia pergi haji itu yang berakal sehat, itu syarat. Berakal sehat akal sehat jasmani. Kemudian merdeka. Kalau hamba saya bagaimana dia? Kalau orang yang terlantar gimana dia? Tidak ada hukumnya wajib haji. Ya, tidak ada syariatnya untuk wajib haji. Hamba saya, kalau orang terlantar, tidak ada syariatnya. Kemudian mampu di segi apa? Mampu fisik, mampu keuangan, mampu jasmani dan rohani. Nah, itu yang katakan mampu segala-galanya. Kemudian ada lagi namanya dengan rukun. Itu syarat. Syaratnya apa? Yang pertama Islam, kemudian balik, kemudian berakal sehat, kemudian mampu. Nah, ada lagi itu merdeka, mampu. Nah, kemudian rukun haji. Rukun haji itu yang pertama ihram, kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaf, sa'i, ya, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Tawaf, sa'i, tahallul, tertib.
tangan kirinya tutup, jadi ke sini. Ya, kain putih. Itu sampai ke bawah. Ihram itu tidak boleh pakai kain berjahit. Tidak boleh pakai baju kayak gini, tidak boleh. Ya. Ihram itu. Nanti ada namanya di ihramnya nanti. Di mana tempatnya ada ihram ini, ada mikat namanya. Tempat ada mikat makani dan mikat zamani. Kalau mikat zamani itu waktu pelaksanaan berniat haji itu kapan? Kemudian ada lagi mikat makani, tempatnya di mana? Tempat kita berniat itu sebelum sesudah pemasangan ihramnya. Kemudian ada lagi wukuf ini itu di tanggal 9 Zulhijjah. Biasa itu besok hari raya Idul Adha, hari ini. Hari ini itu pelaksanaan wukuf di Arafah, di padang Arafah, di Jabal Rahmah, ya. Kemudian ada lagi tahallul. Tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Berapa kali kita mengelilingi Ka'bah? Sebanyak 7 kali dengan perputaran melawan arus jam. Sebanyak 7 kali. Dimulai dari Hajar Aswad, diakhiri Hajar Aswad 7 kali. Kemudian ada sa'i. Sa'i itu berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah. Itu berlari kecil sebanyak berapa? 7 kali juga. Diawali di Safa, diakhiri diawali di Safa ke Marwah, diawali di Safa, dimulai di Safa, kemudian diakhiri di Marwah. Kemudian ada tahallul. Tahallul ini menggunting rambut. Maksimal setelah pertama itu kalau urutan itu ihram dulu, ihram niat haji, kemudian tawaf. Setelah tawaf sa'i. Setelah sa'i baru tahallul. Setelah tahallul ini nanti ada lagi ini. Kalau di haji itu ada ya, kalau itu syarat itu namanya rukun haji. Nanti ada lagi wajib haji yang wajib dilaksanakan pada ibadah haji. Sekarang rukun dulu. Ini rukunnya: ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahallul dan tertib. Tertib itu berurutan, ya. Dari tawafnya, niatnya tawaf segala macam sampai diakhiri dengan tahallul. Ya. Udah tahallul. Terus kita lanjut lagi, yaitu wajib haji. Yang pertama ihram dari mikat. Mikat ada 2, yaitu mikat makani dan mikat zamani. Sudah Bapak sampaikan tadi. Kemudian ada lagi berhenti di Musdalifah. Nanti ada melontar jumrah Aqabah pada hari raya haji. Kemudian melontar 3 jumrah, bermalam di Mina dan tawaf wada. Tawaf wada itu apa? Tawaf perpisahan, ya. Kemudian ada sunnah haji. Adapun sunnah haji adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ifrad, yaitu ihram untuk haji dahulu baru umroh. Sudah disampaikan dan sudah Bapak sampaikan tadi. Kemudian membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda. Ya, itu talbiyah. Kemudian berdoa sedang bertalbiyah, membaca zikir, kemudian sholat 2 rakaat sesudah tawaf dan masuk. Kalau dapat masuk ke Ka'bah. Kemudian ada larangan haji. Ada larangan haji. Pada saat haji itu ada larangannya. Yang pertama bagi laki-laki. Yang kedua bagi perempuan. Yang ketiga bagi keduanya. Itu ada larangan. Yang pertama itu nanti saya jelaskan, ya. Kemudian ada denda pada pelaksanaan ibadah haji. Kemudian ada juga, sampai di sana ada pertanyaan.
kemudian mensyukuri nikmat Allah. Ini boleh dicatat, hikmah adanya ibadah. Kemudian tugas kalian di rumah, ya, yaitu meresum kembali apa yang Bapak sampaikan. Dan ini nanti kepada ketua kelas, Pak ketua kelas, mana ketua kelasnya? Ini nanti bisa diambil di meja Bapak nanti di kantor ya. Nanti ambil ini fotokopi, bagikan kepada teman-teman kamu untuk dirangkum nanti di rumah ya. Diambil saja singkat-singkatnya saja. Ada pengertian, ada rukun, syarat dan lain sebagainya ya. Yang perlu penting saja. Baiklah, itu tugas kita pada hari ini dan itu yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita bersama dan bisa nanti menjadi pengetahuan. Mana tahu kalian pergi umroh bisa kita lihat. Oh ini namakan ikat, oh ini namakan sa'i, ini namakan tawakal, kalian tahu. Nah, paham ya? Paham semuanya? Baiklah, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan nanti kalian untuk belajar ketua kelas nanti untuk menjemput materi ini di meja Bapak. Ya, Bapak ada di depan nanti. Baiklah, tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan buka lagi ya. Mungkin pelajaran apa lagi kalian? Oh, matematika.